Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam. Yang mudah-mudahan segala nikmat itu Allah langgengkan buat kita, terutama iman Islam kita. Allah tetapkan, Allah langgengkan, Allah abadikan sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berjumpa kepada Allah kita nggak bawa apa-apa, yang paling menyelamatkan seorang hamba ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah imannya, Islamnya. Orang kekal di neraka itu bukan karena dosanya, dan orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Orang kekal di neraka selama-lamanya itu karena imannya. Siapapun dia, sebaik apapun dia di dunia, kalau dia orang kafir bukan orang Islam, maka kekal di neraka selama-lamanya. Sebaliknya, sebanyak apapun dosa orang beriman, orang Islam, pasti dia masuk surga. Jadi masuk surganya seorang hamba itu, seorang manusia itu bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena iman Islamnya. Oleh karena itu nikmat yang paling besar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an-ni'amu sittah. Nikmat yang paling agung, paling besar itu ada 6. Yang pertama awaluha al-Islam. Yang pertama, nomor 1 adalah Islam. Oleh karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu menjadi menjadi rukun seorang khatib. Dia menyampaikan wasiat takwa dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada kita, dan boleh jadi tidak diberikan kepada orang lain yang kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah qudwah suri tauladan kita, yang selalu kita sebut namanya, kita ingat-ingat pengorbanan kehidupannya, dan kita harapkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi masuk surga bareng bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini di masjid ini termasuk nanti orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Ustadz Aminuddin, Ustadz guru tajwid kita, Ustadz Hasan, Ustadz siapa lagi banyak, mohon maaf kalau gak bisa kesebut namanya satu persatu. Dan jamaah semuanya,
kita ingin melanjutkan. Ini bukan jadwal saya, bukan. Ini jadwal mengisi yang kosong ini, mengisi kekosongan. Sebetulnya jadwal hari ini adalah jadwal Kiai Mumtaz. Ustaz Dahya Abkar. Ustaz Dahya, bukan Ustaz Mumtaz, bukan. Ustaz keempat. Oh, beliau kurang sehat. Apa gimana? Stroke. Yang kurang sehat mudah-mudahan kita doakan biar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita melanjutkan masih atau kemarin kita mulain babus sidq, bab masalah kejujuran, yang memang Islam ini sangat memerintahkan umatnya. Islam ini memerintahkan penganutnya agar selalu jujur, agar berkata jujur, berperilaku jujur, bertingkah laku jujur. Dan kejujuran ini adalah sifat utama yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun, kalau jujurnya Allah, benarnya Allah itu al-haqq, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha benar. Apa yang disampaikannya, apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya itu pasti benar. Jadi jangan sekalipun sedikit pun meragukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun sunnah, itu kita wajib beriman, percaya, benar. Nah, hadirin yang saya hormati, berikut ini hadis an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraql. Qala Hiraql, famadha ya'murukum, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an. Ini tokoh Quraisy yang awal-awal sangat memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi salah seorang yang sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat berjuang demi Islam. Abu Sufyan ini menjadi cikal bakal nanti pemerintah setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya dia ini yang berikutnya memimpin kaum muslimin setelah khilafah, setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Tentang radhiyallahu an fi hadithihi tawil, pada hadisnya yang panjang. Hadisnya ini panjang sekali, cuma disingkat, diringkas oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, tentang beliau dihadapkan atau menghadap Heraklius, kaisar Romawi yang yang dikirimin surat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kirim surat kepada pembesar, raja-raja, pemimpin negara-negara adidaya. Rasulullah kirim surat. Kok Rasulullah kirim surat? Emang Rasulullah bisa nulis? Emang Rasulullah bisa baca? Kok Rasulullah kirim surat?
suratnya pasti diimlain sama Nabi, tentu yang nulis orang lain. Rasulullah mengimlakan, ya, mengucapkan isi surat, tentu yang nulis sahabat-sahabat mulia, para sahabat yang nulis. Nah, ini negara yang baru berdiri, negara kecil Madinah dipimpin oleh Rasulullah 6 tahun ke-6 Hijriah, itu sudah berani, sudah bisa ngirim surat ke negara-negara adidaya. Ngapain? Untuk berdakwah, ngajak agar mereka masuk Islam. Kalau menolak, bisa face to face, ketemu buat tanding, buat perang demi Islam. Iya, ngajak masuk Islam. Nah, Romawi ini, negara adidaya Romawi ketika itu dikirimin surat oleh Rasulullah SAW. Nah, ini diantara peristiwa yang terjadi ini. Qala Heraklius berkata, "Famadza ya'murukum?" Dia nyuruh apa? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud Heraklius ini, dia nyuruh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh apa? Qala Abu Sufyan menjawab, qultu, saya menjawab, yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, la tusyriku bihi syai'an, jangan pernah berbuat syirik dengan sesuatu pun, jangan pernah menandingi, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ini adalah memang yang paling utama, yang paling inti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul semuanya, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul yang disebut Al-Qur'an itu 25, kita tahu nama-namanya semuanya. Yang enggak disebut dalam Al-Qur'an lebih banyak lagi, sampai 1400-an nabi dan rasul. Sampai 1400-an nabi dan rasul. Yang diajarkan oleh para nabi dan rasul ini apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Pasti nyuruhnya nyembah Allah. Makanya ini Raja Heraklius juga ini begitu dikirimin surat, aslim taslam, masuk Islam lah ente bakalan selamat. Dinyuruh masuk Islam, itu Raja Romawi disuruh masuk Islam. Pasti para nabi dan rasul nyuruhnya nyembah Allah, pasti. Enggak mungkin itu agama itu menyimpang, enggak mungkin. Emang Nabi Adam Islam, enggak mungkin ngajarin agama yang lain kepada anak cucunya, enggak mungkin. Lah kok ada agama-agama lain yang nyembah ini, yang nyembah itu, ya udah macam-macam Tuhannya disembah. Itu mah emang udah bikinan-bikinan manusia selanjutnya. Tapi pada hakikatnya manusia ini, kita manusia memang berfitrah buat harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mukadimah tadi saya bilang bahwa kekalnya orang di neraka bukan karena dosanya, dan masuk surganya orang itu bukan karena ibadahnya, tapi karena akidahnya, karena imannya. Makanya penting sekali ini, u'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap ada sesuatu yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang menganggap bahwa ada sesuatu yang dianggap bahwa dia sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diyakini diucapkan oleh orang-orang tua kalian. Maksudnya sesuatu yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah.
tinggalkan apa yang dikatakan, diucapkan oleh orang-orang tua kalian. Kalau di sini di kitab Nuzhah ini mana nih? Min sifatir rusul as-sidq wa hiya sifatul lazimah ra'su hadzal din at-tauhidullah azza wa jalla wa adamul isyraqi bih wa huwa manba'ul fadail at-tanfir min at-taqlidil a'ma wa khassatan fi umurid din. At-tanfir min at-taqlidil a'ma wa khassatan fi umurid din, dan menjauhi apa yang dikatakan, diajarkan oleh bapak-bapak kita, orang-orang tua kita yang berseberangan, yang berbeda, menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dulu nih ya. Jadi Rasulullah datang ke Arab atau diutus di Mekah ini tentu banyak pemahaman, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang jahiliyah ini yang dihapus oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbeda, menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang diajarkan, dikatakan, diyakini oleh orang-orang tua kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan dia Rasulullah menyuruh kami untuk sholat. Wa ya'muruna bis shalah, menyuruh kami untuk sholat. Tentu tahun ke-6 Hijriyah ini sudah ada sholat. Sholat itu ada yang 5 waktu. Itu pas Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan? Ini pas bulan Rajab. Wa ya'muruna bis shalah, nyuruh kami untuk sholat. Tahun ke-6 Hijriyah tentu sudah ada sholat ya. Dan sholat itu ada pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah belum hijrah ke Madinah, itu udah ada sholat. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sholat udah ada, sholat 5 waktu. Nah, sebelum sholat 5 waktu ini, tentu Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat. Cuma bukan sholat 5 waktu. Wallahu alam, waktu-waktunya bagaimana, kapan aja, wallahu alam. Cuma kita kenal sekarang nih, ini adanya setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, ini diantara hal penting berarti yang diajari nama Nabi. Pertama tauhid tentu ya. Yang kedua hal-hal yang berseberangan menyalahi dalam Islam, ajaran-ajaran orang tua. Dan sholat, ini penting banget, berarti ini urusan sholat. Dan sholat ini hadirin, ini bukan cuma ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat kita nih, ini bukan hanya ada pada syariat kita umat Nabi Muhammad SAW. Sama kayak tadi itu kalau disebut ketauhidan itu, Tuhannya Allah itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Nabi, Tuhannya siapa? Tuhannya pasti Allah. Yang kedua sholat. Sholat ini tentu dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Nabi SAW juga pasti mengajarkan, mengamalkan sholat. Naik ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sholat apa enggak? Pak hadirin, Nabi Isa alaihissalam sholat apa enggak? Nabi Yahya alaihissalam sholat enggak? Terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam tentu semuanya sholat. Makanya kalau ditanya sholat, berarti kiblatnya kemana? Kiblatnya, makanya sebelum Nabi Adam alaihissalam turun, Ka'bah itu kiblat itu emang udah disiapin. Wah, kalau ngomongin begini syariat sholat, puasa, zakat semuanya, terus kita bahas sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu tentu sama ibadahnya seperti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Syariat sholat ini khususnya dan syariat-syariat yang lainnya ini
berarti menggabungkan, menyamakan, menyeragamkan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, itu umat Islam melaksanakannya. Wa ya'muruna bis-shalah wal 'afwi was-shidq, dan menyuruh kami untuk jujur. Nah, ini nih mengapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab jujur. Rasulullah berarti memang dari awal-awal sudah mengajarkan kejujuran kepada umatnya. Dari awal-awal memang Rasulullah mengajarkan kejujuran kepada umatnya. Wasidq wal afaf, dan menjaga kehormatan. Wal afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan. Jangan sampai nyerempet ngerjain sesuatu yang maksiat. Wal afaf, iffah, menjaga diri. Orang kalau udah maksiat, nauzubillah min zalik, itu kan bakalan kelihatan, terutama di hatinya. Ini di hati, kalau orang maksiat, seseorang maksiat, di hati itu akan ada titik hitam. Makin banyak maksiatnya, makin hitam tuh hatinya. Makanya apa nih? Afaf ini diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar umat Islam, agar kita bersih. Wal afaf ya. Makanya ada kisah begini. Abu Hanifah begitu datang ke masjid di Kufah, dia ngelihat orang yang lagi wudhu, air jatuh dari badannya ini, dari anggota wudhunya, bukan lagi bening. Pernah nggak dengar cerita begini? Pernah? Ya. Barusan ya. Abu Hanifah datang ke masjid, ngelihat orang lagi wudhu, air wudhunya bukan lagi bening, anunya yang keluar, yang jatuh. Ini ada dalam kitab Fatwa Al-Imam An-Nawawi, dan disebut dalam kitab Al-Mabsut, kitab inti mazhab Abu Hanifah. Itu sampai Abu Hanifah berpendapat bahwa air bekas wudhu itu hukumnya najis. Air bekas wudhu ini yang jatuh nih, ini bukan lagi, tapi najis air, bukan musta'mal. Kayak kita mazhab Syafi'i, kalau banyak masih boleh. Kalau mazhab Abu Hanifah menajis, air musta'mal. Nah itu dia ngelihat orang begitu, pasti ini orang habis maksiat nih. Nah cuma gara-gara wudhu, dengan sebab wudhu, wudhunya bikin dia bersih. Jadi maksiat itu yang bikin kotor. Makanya Rasulullah SAW wal afaf, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri jangan sampai maksiat. Maksiat banyak, udah maksiat. Apa saja yang jelek yang dalam agama disuruh dijauhin ya. Wasilah, dan Rasulullah nyuruh untuk menjaga tali silaturahmi. Untuk menjaga tali silaturahmi. Biar bagaimanapun itu tali silaturahmi ini memang harus dijaga. Dulu kan awal-awal Islam bapaknya masih kafir, anaknya sudah Islam. Emaknya masih kafir, anaknya udah Islam. Tentu ini masih tetap wajib dijaga hubungan silaturahim antara keluarga, saudara. Ini diantara ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Selanjutnya hadirin yang saya hormati, an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Thabit, ada yang bilang Abu Sa'id, ada yang bilang Abul Walid. Ini kok beda-beda. Ada yang bilang Abu Thabit, ada yang bilang Abu Sa'id, ada yang bilang Abil Walid. Ini mah gelar panggilan ya. Kayak Abu Hurairah aja namanya banyak banget Abu Hurairah. Abu Hurairah apa panggilan? Nama sebenarnya siapa? Banyak namanya. Ada yang bilang namanya ini, ada yang bilang namanya ini. Wajar ya.
Namanya Sahal bin Hunayf, wahwa badri, dan dia ikut perang Badar. Badri berarti dia pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keistimewaan tersendiri para sahabat yang ikut perang Badar. Jadi namanya itu dikasih gelar Badri buat seorang sahabat, itu udah tambah istimewa tuh dia. Yang namanya sahabat udah pasti istimewa. Kalau udah disebut radhiyallahu an, dia ketemu Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah istimewa. Istimewa lagi nih kalau ditingkat-tingkatin, ya, kalau di nomor-nomorin. Ini Badri ini punya keistimewaan tersendiri. Sampai kita juga bertawassul buat sahabat yang ikut perang Badar. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah. Itu dijadikan tawassul. Para sahabat yang ikut perang Badar punya keistimewaan tersendiri. Sampai ada riwayat kalau orang yang para sahabat yang ikut perang Badar, habis itu dia mau melakukan apa aja udah bebas, sudah ibaratnya. Sahabat ikut perang Badar nih, ya, dia habis itu melakukan apa aja, mau ibaratnya nih, mau enggak sholat kayak enggak puasa, ngapain kayak bebas, udah dia mah, udah diampunin, udah pasti surga itu dia. Seakan-akan begitu. Saking saking mantepnya ini, luar biasanya ini derajat orang sahabat yang ikut perang Badar, perang yang sangat menentukan masalahnya. Perang yang sangat menentukan. Seandainya di situ Rasulullah kalah, itu pasti nggak bakalan ada Islam, udah. Islam udah bakalan lenyap, udah nggak bakalan sampai ke kita. Tuh perang Badar, perang yang sangat dahsyat. Makanya nih riwayat hadis begini nih, kita sebut sahabatnya ini ingat perjuangan para sahabat. Makanya kemarin saya ngajar hadis tentang haji umroh. Haji umroh kan sekarang seakan susah banget dah. Haji umroh susah, mahal, ongkoh. Apalagi haji nungguinnya sampai 25 tahun haji. Cuma yang namanya niat pengen haji dengan bener-bener niat nih kita haji, dicatat insya Allah haji, pahala haji. Dengan benar, dengan jujur dia minta kepada Allah, matinya mati syahid. Mati syahid apa mati syahid? Berjuang membela agama Allah sampai dia meninggal. Berjuang. Kenapa disebut syahid? Apa arti syahid? Syahid itu artinya disaksikan. Makanya kan syahadat itu saksi. Bersaksi atau disaksikan oleh para malaikat. Begitu dia wafat, disaksikan oleh para malaikat. Makanya nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, bahkan nggak usah disolatin, udah langsung dimakamin. Syahid istimewa, meninggal mati syahid. Cuma ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia doang, ada syahid akhirat doang. Ada 3 macam berarti. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Bedanya apa? Syahid dunia itu syahid orang dianggap mati syahid, tapi sebetulnya nggak mati syahid. Fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid, padahal cuma sebutan doang. Orang manggil dia, nyebut dia, nyangka dia mati syahid, padahal di sisi Allah enggak. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang meninggal tapi dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Apa contohnya? Tenggelam. Orang mati kelelep mati syahid.
Orang kena gempa matinya mati orang ketabrak mobil, ketabrak kereta itu matinya mati syahid. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Akhirat beda, enggak yang begitu biasa, dimandiin, dikapanin, disolatin biasa. Nah kalau syahid dunia akhirat inilah udah yang paling istimewa. Udah orang yang mati syahid dunia akhirat ini, Pak hadirin, ini dia bisa jalan-jalan ruhnya ke surga. Dia ngelihat ngelihat bagaimana tempatnya di surga, udah ngelihat. Dan di alam kuburnya dia wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan dianggap, dikira bahwa orang yang meninggal di medan jihad itu mati. Bal ahya, mereka hidup di alam kuburnya. Mereka hidup. Jadi istimewa sekali. Makanya termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma mutni syahid, Allahumma tawaffani syahidan. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid. Nah jadi kalau kita niat minta kepada Allah matinya mati syahid, ya Allah wafatnya nanti dalam keadaan syahid, benar-benar dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ballagahullahu manazil syuhada, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia sampai ke derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggalnya di tempat tidur. Meskipun meninggalnya di tempat tidur, di kamarnya, ya meninggal biasa, tapi karena dia minta kepada Allah pernah agar matinya mati syahid, tetap dicatat dia meninggal mati syahid. Yang penting nih niat pengen umroh, niat pengen haji. Niat itu niat yang baik-baik ini emang kudu diniatin. Makanya ada riwayat niyatul mu'mini khairum min amali. Niat orang beriman itu emang udah bagus. Khairum min amali, lebih baik daripada amalnya. Masuk di bab kejujuran ini, ya tentu dengan tadi dia niatnya, mintanya adalah minta benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mati syahid. Nah berikut ini hadirin, ini hadis ini cukup panjang ini. Cukup nggak waktunya nih? Jam berapa nih sekarang? 11 menit lagi, panjang ini hadisnya ini. Potongannya tidak selesai. Motong hadis lah, kagak boleh motong hadis mah. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sering banget kita dengar Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis? Abu Hurairah udah paling banyak, ibaratnya nomor satunya ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ngapa? Ada di kitab ilmu Imam Bukhari meriwayatkan Abu Hurairah ngeluh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeluh apa? Kalau dia mendengar hadis dari Nabi, ini kadang lupa. Ada yang lupa apa yang dia dengar, disaksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disuruh sama Nabi gelar sorbannya. Ente gelar sorban ente. Digelar. Habis digelar, Rasulullah seakan nyendok sesuatu ke dalam, dimasukin ke sorban Abu Hurairah. Habis disendok, disuruh Abu Hurairah gulung sorbannya, dipakein ke Abu Hurairah. Habis itu apa yang didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah lupa. Jadi dicabut, lupa dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi apa yang dia dengar dari Rasulullah, Abu Hurairah nggak pernah lupa. Lihat nanti kalau sempat kitab ilmu tuh, makanya kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling sering kita dengar namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Padahal masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriyah. Tahun ke-8 Hijriyah.
Rasulullah 5 tahun lagi mau meninggal, itu Abu Hurairah baru masuk Islam itu. Enggak dari awal-awal masuk Islamnya, udah mau belakangan itu dia. Cuma lantaran dia apa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara langsung maupun tidak, baik secara langsung maupun enggak. Maksud enggak langsung bagaimana? Ada sahabat dengar dari Rasulullah, didengar oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak pernah lupa. Masya Allah. Makanya ongkoh Abu Hurairah ini nggak kemana-mana, dia di masjid aja. Rasulullah kemana diikuti nama Abu Hurairah. Jadi kagak dagang apa-apa, nggak dagang cabai, nggak dagang bawang, nggak sibuk di pasar, sibuknya di mana? Sibuk di masjid. Di masjid aja orang kagak ngapa-ngapain. Bagaimana anak bininya? Wallahu alam dah. Apa punya anak bini apa kagak? Ntar kalau ada, jangan-jangan dia emang gak punya anak bini. Sebatang kara di Madinah ini. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya panjang. Tapi Abu Hurairah menyampaikan lengkap seperti apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra nabiyyun ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasallamuhu alaihim. Seorang nabi berperang, salawatullahi wasallamuhu alaihim, sallallahu alaihim wasallam. Jadi sebutan sallallahu alaihi wasallam itu juga boleh buat selain nabi. Lawong nabi aja bilang kepada nabi dan rasul apa? Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Ibaratnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, boleh berarti. Asal jangan Pak Aminuddin sallallahu alaihi, enggak boleh berarti, bukan Nabi Nabi. Qala liqaumihi, di sebelum perang dia bilang ke kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabni biha wa lamma yabni biha. Jangan ikut saya berperang orang yang baru menikah dengan seorang wanita, dia pengen malam-malam, dia pengen malam pertama. Terjemah bebasnya begitu tuh. Kalau terjemah bagusnya mah wallahu alam bagaimana. Jangan ngikut saya perang seorang lelaki yang baru menikah dan dia pengen malam pertama, belum nyolek bininya, besok mau perang, jangan ngikut perang. Pengantin baru, jangan ngikut perang, belum nyolek bininya, pengen malam pertama, jangan ngikut perang. Ngapa? Ya tentu ntar pas perang dia pinginnya pengen pulang deh. Orang baru, pengantin baru, dia lah gak konsen perangnya. Dia orang-orang maju gini di belakang agak aku mah lah belum nyolek bini, pengantin baru. Ini seorang nabi pesan begitu, ya kan, tulisannya kan begitu kan. Takut-takutnya hadirin gak percaya lagi nih kata ustadz doang. Memang begitu. Man la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni biha. Jangan ikut saya perang lelaki yang baru menikah dengan seorang wanita dan dia belum nyolek bininya, tar pengen malam pertama, jangan ikut. Wala ahadun bana buyutan lam yurfa suqufuha, dan jangan ngikut saya orang yang baru bangun rumah, atapnya belum dipasang, belum masang genteng, baru tembok doang begitu, gentengnya belum dipasang, jangan ngikut perang yang begitu. Ngapa?
Mikirin ntar kehujanan. Ini berarti kondisi-kondisi perang juga. Ini seorang muslim begitu ada kewajiban perang, ini banyak hal-hal yang boleh dia uzur untuk tidak berperang. Ada hal-hal yang dia uzur boleh enggak ikut perang. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan jangan ikut perang orang yang habis beli kambing atau beli onta. Kambing onta itu lagi bunting gede, udah mau beranak. Yang begitu jangan ngikut perang. Ngapa? Lantar kalau khawatir kalau dia tinggal terus dia kambing ontanya dia melahirkan. Ini berarti memang ada dispensasi keringanan luar biasa dalam syariat jihad juga. Itu nggak sembarangan, nggak maksa orang. Apalagi ini kambing hamil, kambing bunting, onta bunting, jangan ditinggal perang, jangan ikut perang. Fagoza fadana minal qaryah salat al-asri. Nabi itu pun berperang. Ini Rasulullah menceritakan nabi-nabi sebelumnya ya. Nabi itu berperang, terus datang ke sebuah tempat, sebuah kampung. Fadana minal qaryah salatal asri aw qariban min dzalik, sampai di tempat itu salat asar atau mendekati asar. Faqala lisyamsi, nabi itu berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Ente wahai matahari diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente wahai matahari diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ke matahari. Perintahnya apa? Lah, diem. Perintah Allah ke matahari, innaki ma'murah. Engkau matahari, ini kata Nabi nih, begitu dia perang, nyampe di sebuah tempat, nyampe di situ asar. Asar udah mau maghrib, waktunya pendek. Sampai Nabi ini bilang, diam lu matahari. Innaki ma'murah, jangan tenggelam dulu, jangan maghrib dulu, stop. Ente diperintahkan oleh Allah. Perintahnya apa berarti? Perintah buat matahari. Udah habis waktunya. Terbenam dulu. Iya, minggu depan ini nerusinnya. Sampai terbenam. Belum, nggak terbenam, enggak. Kalau minggu depan udah sebulan lebih, nanti saya. Enggak, besok. Minggu ketiga besok. Ustaz. Ya Allah, itu matahari di stop itu sama Nabi. Nyetop matahari, nggak bergerak matahari. Sampai dia berperang, berjihad, mengalahkan musuhnya, sampai ngumpulin harta rampasan perang. Perintahnya apa tuh buat matahari? Makanya perintah ini ada dua, syariat ini ada dua. Syariat perintah Allah. Ini jadi panjang dah. Udah habis waktunya jadi panjang. Udah dah, nanti aja lanjutnya ya. Iya, nanti insya Allah dah. Berkepanjangan takutnya. Dari matahari. Iya. Iya. Masya Allah nih ya. Ya, silahkan diambil pelajaran hukum hikmah dari hadis-hadis yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, manfaat dunia, manfaat akhirat, terutama buat penulis pengarang kitab mulia ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.